Jika aku katakan, ada satu kalimat yang mampu menghancurkan semua kemustahilan hidupmu, apakah kau berani mendengarnya sampai akhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kalimat yang selama ini mungkin engkau ucapkan, namun belum pernah benar-benar engkau resapi. Kalimat yang mampu menggoyahkan tembok yang paling keras dalam hidupmu. Tembok ketakutan, kegagalan, kesempitan rezeki, kegelisahan batin, bahkan jalan hidup yang terasa buntu seutuhnya. Kalimat ini bukan hanya rangkaian huruf, tetapi kunci yang membuka pintu-pintu yang selama ini engkau kira terkunci selamanya. Dan anehnya, ketika kalimat ini keluar dari hatimu, bukan dari bibirmu, sesuatu yang tidak terlihat mulai bergerak. Situasi yang mustahil mulai retak. Beban yang berat mulai meluruh. Bukan karena engkau kuat, tapi karena ada kekuatan yang jauh lebih besar yang akhirnya engkau izinkan untuk bekerja. Bab 1. Bisikan yang memecahkan tembok kemustahilan. Di dalam keheningan yang tidak pernah benar-benar kita kunjungi, ada satu kalimat yang sejak dulu bergetar halus dalam kitab-kitab para arif. Kalimat yang tidak hanya mengubah cara seseorang memandang hidup, tetapi mengubah cara hidup memandang dirinya. Banyak orang berusaha menggenggam kekuatan melalui usaha yang terlihat, tetapi sangat sedikit yang mau menyelam ke ruang batin, tempat rahasia kekuatan itu berakar. Dan ketika seseorang akhirnya menyingkap pintu itu, ia akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah bisikan yang terasa lebih tua dari rasa takut, lebih lembut dari doa yang paling lirih. Kalimat itu bukan sekadar rangkaian huruf, melainkan getaran yang membuat hati sadar bahwa ia tidak pernah sendirian berjalan. Kadang kita merasa hidup membangun tembok-tembok tinggi, seakan mustahil ada celah untuk keluar dari lilitan masalah yang terus menjerat. Namun, yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa tembok-tembok itu bukan dibangun oleh takdir, tetapi oleh persepsi manusia sendiri tentang batas. Saat hati semakin keras oleh pengalaman, semakin tebal pula tembok yang mengurungnya. Tapi di suatu titik terdalam, ada kesadaran halus yang berusaha memanggil kita, mengingatkan bahwa yang dianggap mustahil sebenarnya hanyalah kabut tipis yang hilang ketika cahaya keyakinan mulai menyala. Tembang hening itu selalu menunggu, menanti saat seseorang siap untuk mendengarnya. Banyak jiwa yang kehilangan arah karena mereka mengira kekuatan terbesar datang dari pengetahuan dunia, dari strategi, atau dari kecakapan mengatur langkah. Padahal para kekasih Allah sejak dulu telah menunjukkan jalan yang berbeda. Bahwa kunci membuka pintu kemustahilan bukan terletak pada kemampuan manusia, tapi pada kemampuan manusia menyandarkan dirinya. Ini bukan sekadar tawakal, bukan pula sekadar doa, tetapi sebuah penyerahan mendalam yang membuat hati menjadi ruang kosong, tempat keajaiban bisa turun tanpa hambatan. Saat kalimat itu bergetar di lubuk hati, seluruh kecemasan seperti kehilangan cengkeramannya, dan jiwa mulai melihat apa yang sebelumnya tertutup oleh kabut diri. Apabila seseorang berani membiarkan batinnya mendengar kalimat itu, ia akan merasakan perubahan yang sangat halus namun nyata. Langkah menjadi ringan, pikiran menjadi jernih, dan hati merasakan keberanian yang tidak datang dari diri sendiri. Rasanya seperti ada tangan lembut yang menuntun, meski tidak terlihat. Dalam momen seperti itu, seseorang menyadari bahwa Allah tidak pernah meminta manusia memikul beban hidup seorang diri. Terkadang, cukup dengan mengizinkan hati percaya, sesuatu yang tadinya tidak mungkin mulai menunjukkan retakan kecil. Retakan itulah tanda bahwa pertolongan sudah bergerak, meski mata belum sempat menyadarinya. Dan di akhir bab ini, satu pesan penting mulai muncul seperti cahaya biru yang menembus kegelapan. Bahwa kalimat yang mampu menghancurkan seluruh tembok kemustahilan bukanlah mantra ajaib, bukan kata-kata sakral yang hanya dimiliki para sufi. Kalimat itu sederhana, tetapi kekuatannya mengguncang alam batin ketika diucapkan dengan kesadaran penuh. Kalimat yang membuat manusia berhenti percaya bahwa ia terbatas dan mulai yakin bahwa pertolongan Allah lebih dekat daripada denyut nadi yang ia miliki. Kalimat itu akan disingkapkan pada bab berikutnya. Tetapi sebelum sampai ke sana, bukalah ruang di hatimu terlebih dahulu. Karena rahasia besar hanya bisa masuk ke hati yang bersedia menerima. Bab 2, kalimat yang membuka gerbang kemustahilan.
Ada satu kalimat yang sejak berabad-abad lalu dijaga oleh para ulama dan para penempuh jalan makrifat. Bukan karena kalimat itu rahasia, tetapi karena kebanyakan manusia tidak lagi memiliki kesadaran untuk merasakan kedalamannya. Kita seringkali hanya mengucapkannya di bibir, namun jauh dari mengizinkannya menembus ke relung hati terdalam. Kalimat itu adalah sesuatu yang setiap muslim sudah tahu, tetapi sedikit yang hidup bersamanya. Ia sederhana, namun saat seseorang benar-benar merasakannya, dunia batinnya seperti diretas oleh cahaya yang membuat segala rasa mustahil runtuh seperti pasir tersapu angin. Kalimat itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jika seseorang mengucapkannya sambil memegang seluruh beban hidupnya, kalimat itu seperti sebuah pintu yang perlahan terbuka. Ia bukan sekadar permohonan perlindungan, tetapi pengakuan bahwa manusia tidak pernah menjadi pengatur segala sesuatu, bahkan ketika ia berusaha sekuat tenaga. Saat hati menerima kenyataan itu, sebuah kedamaian turun perlahan, menggantikan gemuruh kecemasan yang menguasai jiwa. Kalimat ini membuat manusia berhenti berperang dengan hidupnya sendiri, berhenti berlari dalam ketakutan, dan berhenti menduga-duga hasil yang tidak bisa ia kuasai. Ia adalah kembalinya jiwa kepada tempat di mana segala keputusan ditentukan. Ketika seseorang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil bukan sebagai ucapan, tetapi sebagai keyakinan yang mengalir dari kedalaman diri, maka sesuatu yang luar biasa mulai bergerak. Kekuatan yang tidak terlihat itu menyerupai hembusan lembut yang merobohkan dinding-dinding ketidakmungkinan. Kadang hidup terasa macet karena kita membangun rencana tanpa membuka pintu bagi pertolongan Allah. Tetapi kalimat ini memotong seluruh keruwetan batin, membuat jiwa melihat bahwa ia tidak harus tahu bagaimana jalan keluar terbentuk. Ia hanya harus yakin bahwa Allah mampu menciptakan jalan yang bahkan tidak ia bayangkan sebelumnya. Dan saat kalimat ini mulai menancap, hidup terasa berbeda. Terkadang jalan keluar tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dada seseorang menjadi lapang, pikirannya menjadi tenang, dan keputusannya menjadi lebih jernih. Yang sebelumnya tampak gelap mulai menunjukkan celah cahaya. Yang tadinya tampak tak bergerak mulai terlihat seperti sesuatu yang mungkin berubah. Hati seperti mendapatkan kekuatan baru untuk melangkah tanpa takut tersesat. Dan itulah salah satu tanda terbesar bahwa kalimat ini mulai bekerja. Bukan hanya masalah yang berubah, tetapi diri yang menghadapinya juga berubah. Pada akhirnya, kalimat ini tidak hanya menghancurkan tembok kemustahilan, tetapi mematahkan akar kemustahilan itu sendiri, yaitu keyakinan bahwa manusia terbatas tanpa pertolongan Allah. Dengan mengucapkannya, manusia pada dasarnya sedang mengembalikan seluruh alur hidupnya kepada pemilik takdir. Ia berhenti meraba-raba dalam gelap dan mulai berjalan dalam cahaya yang datang dari kepercayaan total. Di bab-bab selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana kalimat ini bekerja dalam kehidupan, bagaimana ia mengguncang nasib manusia, dan bagaimana ia mengubah takdir yang tampak buntu menjadi jalan luas yang penuh karunia. Bab 3. Saat hati menyerahkan diri, langit mulai bekerja. Ada suatu keadaan batin yang tidak semua manusia mampu mencapainya. Keadaan ketika seseorang akhirnya berhenti menahan apa yang seharusnya ia lepaskan dan membiarkan Allah mengambil alih apa yang selama ini ia paksakan sendiri. Banyak orang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, tetapi tidak semua yang mengucapkannya benar-benar memberi ruang bagi langit untuk bergerak. Dalam keheningan malam atau dalam kekalutan siang, ketika seseorang akhirnya mengatakan kalimat itu dengan pasrah yang tulus, maka seakan ada getaran tak kasat mata yang bergerak menuju dirinya, membungkus hatinya seperti kabut lembut yang menyejukkan luka terdalamnya. Di titik itu seseorang mulai memahami bahwa kekuatan terbesar bukan datang dari dirinya, tetapi dari penyerahan dirinya. Ketika hati menyerahkan diri, ia tidak sedang menyerah pada keadaan. Ia tidak berarti berhenti berjuang. Ia hanya berhenti mengira bahwa hasil hidup sepenuhnya bergantung pada upayanya sendiri. Penyerahan semacam ini membuat seseorang melihat bahwa ada dua lapisan realitas. Satu yang tampak, yang penuh hambatan dan batas. Dan satu lagi yang tersembunyi, tempat seluruh takdir ditata dengan kebijaksanaan yang jauh
melebihi pemahaman manusia. Dengan melafalkan kalimat agung tadi, seseorang seolah menembus tirai antara dua realitas ini dan menyadari bahwa apa yang mustahil baginya bukanlah mustahil bagi Allah. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membebani diri dengan perkara yang seharusnya tidak kita pikul sendirian. Kita mengkhawatirkan rezeki, padahal rezeki bukan milik kita. Kita takut gagal, padahal kegagalan hanya cara Allah memalingkan kita dari sesuatu yang tidak tepat. Kita risau pada masa depan, padahal masa depan itu tidak pernah berada dalam genggaman kita. Ketika seseorang menyadari hal-hal ini, batinnya mulai merasakan kelapangan yang sulit digambarkan. Semua beban seperti mengecil, semua kegelisahan seperti kehilangan cengkeramannya. Itulah momen ketika kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil benar-benar menjadi senjata batin yang menghancurkan tembok kemustahilan satu persatu. Dan di saat seseorang mulai hidup dengan kalimat ini, bukan hanya doa yang berubah, tetapi cara ia memandang hidup pun berubah. Ia berhenti melihat masalah sebagai ancaman, ia melihatnya sebagai pintu untuk mendekatkan diri pada Allah. Ia berhenti melihat kegagalan sebagai kehancuran. Ia melihatnya sebagai jalan baru yang sedang dibentuk untuknya. Dari sini, seseorang memperoleh keberanian yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada kemampuan diri. Ini adalah keberanian seorang hamba. Keberanian yang tidak bersumber dari ego, tetapi dari keyakinan bahwa Allah menjadi wakilnya. Pada akhirnya, ketika hati menyerahkan diri secara total, langit benar-benar mulai bekerja. Pertolongan datang dari tempat yang tidak pernah ia duga. Jalan terbuka dari arah yang tak pernah ia pikirkan. Orang-orang yang tepat muncul tanpa ia panggil. Kesempatan terbentuk tanpa ia rancang. Dan inilah rahasianya. Ketika manusia berhenti menjadi penguasa atas dirinya sendiri, saat itulah Allah menunjukkan bahwa Dialah penguasa sejatinya. Dan pada bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana kalimat ini tidak hanya mengubah hati, tetapi mulai membentuk takdir yang berjalan menuju seseorang langkah demi langkah. Bab 4, ketika takdir mulai mendekat, bukan lagi dicari. Ada satu tahap dalam perjalanan batin seorang hamba ketika ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda di sekelilingnya. Bukan perubahan besar, bukan keajaiban mencolok, tetapi perubahan-perubahan halus yang terasa seperti angin tipis menyentuh wajah seseorang sebelum hujan turun. Saat kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil mulai meresap dalam dirinya, takdir pun ikut bergerak perlahan. Bukan lagi ia yang mengejar kepastian, melainkan kepastian yang mendekat ke arahnya. Bukan lagi ia yang berusaha keras menembus kebuntuan, melainkan jalan itu sendiri yang mulai membuka retakan kecil. Begitulah cara Allah bekerja, bukan tiba-tiba, bukan gegas, tetapi dengan kelembutan yang membuat hati mampu mencernanya. Kadang seseorang tidak menyadari bahwa takdir sedang berjalan menuju dirinya, karena proses itu tidak selalu tampak dalam bentuk peristiwa besar. Ia bisa muncul dari percakapan kecil, sebuah kebetulan sederhana, atau ide tiba-tiba yang membuat hati tergerak. Dalam pandangan orang awam, itu terlihat sebagai hal biasa. Namun bagi orang yang hatinya telah menyandarkan diri pada Allah, ia tahu bahwa tidak ada yang biasa sejak ia menyerahkan segala urusan kepada Sang Pengatur. Setiap isyarat kecil menjadi petunjuk, setiap perubahan halus menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang dirangkai untuk dirinya. Dengan cara ini, seseorang mulai belajar membaca bahasa takdir, bahasa yang tidak dapat dibaca oleh orang yang hatinya masih penuh kecemasan. Dan yang menarik, takdir yang mendekat kepada seseorang tidak selalu berupa kemudahan. Terkadang ia datang dalam bentuk ujian, hambatan, atau sesuatu yang tampak menyulitkan. Namun ujian itu bukan pertanda Allah menjauh. Justru itulah tanda bahwa Allah sedang mengatur ulang langkah seseorang agar ia berada pada titik yang tepat. Seperti seorang guru yang memindahkan murid dari tempat yang ramai menuju tempat yang lebih tenang agar ia bisa memahami pelajaran yang sulit. Begitu pula Allah memindahkan seseorang melalui situasi-situasi yang tidak ia mengerti. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil membuat hati menerima setiap pergantian itu tanpa gelisah, karena ia tahu semuanya adalah bagian dari pengantaran menuju sesuatu yang lebih baik. Saat seseorang mulai hidup dengan keyakinan yang stabil,
Ia menyaksikan satu fenomena yang jarang disadari orang lain. Apa yang dulu terasa mustahil, perlahan menjadi mungkin, dan apa yang dulu terasa jauh, mendadak terasa dekat. Bahkan ada momen ketika sesuatu yang selama ini ia ingin capai, tidak lagi perlu ia kuatkan dengan ambisi yang melelahkan, karena takdir itu sendiri yang menghampirinya. Hatinya tenang, langkahnya mantap, dan pikirannya tidak lagi dipenuhi ketakutan bagaimana jika. Inilah bagian paling lembut dari pertolongan Allah. Bukan ketika sesuatu terjadi secara spektakuler, tetapi ketika batin seseorang tidak lagi diguncang oleh kemungkinan buruk yang membebani. Pada akhirnya, ketika takdir sudah mulai mendekat, seseorang merasakan bahwa ia tidak lagi berdiri di tengah badai seorang diri. Ia merasakan bahwa ada kekuatan yang berjalan bersamanya, sesuatu yang membimbingnya seperti cahaya lembut dalam kegelapan yang pekat. Dan di titik itu, barulah ia mengerti bahwa kehidupan tidak pernah meminta manusia untuk mengerti segalanya. Yang diminta adalah percaya, yang diminta adalah bersandar, yang diminta adalah menyerahkan kendali kepada Allah, sambil tetap berjalan dengan langkah yang lembut namun tegas. Karena di bab berikutnya, kita akan memasuki dimensi yang lebih dalam lagi. Bagaimana kalimat ini mulai mengubah bukan hanya perjalanan, tetapi identitas seseorang sebagai hamba. Bab 5, saat diri berubah, jalan hidup pun ikut berubah. Ada satu rahasia besar dalam perjalanan spiritual, bahwa hidup tidak pernah benar-benar berubah sebelum hati yang menjalaninya berubah terlebih dahulu. Banyak orang menginginkan keajaiban datang dari luar, namun sangat sedikit yang menyadari bahwa keajaiban terbesar justru dimulai dari dalam diri. Dan ketika kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil mulai benar-benar tinggal dalam hati seseorang, ia tidak hanya mengubah cara seseorang memikirkan hidup, tetapi juga mengubah siapa dirinya dalam hidup itu. Perubahan ini halus, perlahan, tetapi sangat dalam. Seperti air yang meresap ke tanah kering, hingga akhirnya menumbuhkan tunas yang sejak lama tertidur. Salah satu perubahan terdalam yang terjadi adalah hilangnya rasa takut yang selama ini membelenggu jiwa. Bukan karena masalahnya hilang, bukan karena hidup menjadi tanpa ujian, tetapi karena hati mulai memiliki pusat ketenangan baru yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Bayangkan sebuah lilin kecil di tengah angin. Selama ini seseorang hidup sebagai lilin yang selalu hampir padam. Namun ketika keyakinan mulai menguat, lilin itu seakan berada dalam ruang kaca yang melindunginya. Angin tetap ada, badai tetap ada, tetapi cahaya itu tidak lagi bergetar ketakutan. Cahaya itu mulai stabil. Inilah yang terjadi ketika seseorang menyerahkan diri kepada Allah secara total. Selain ketenangan, muncul pula kejernihan batin yang sulit dijelaskan. Hati yang dahulu penuh keraguan kini dapat membedakan mana jalan yang harus diambil dan mana yang harus ditinggalkan. Opsi-opsi hidup yang dulu membingungkan kini terlihat seperti rangkaian tanda yang tersusun rapi. Seseorang mulai menyadari bahwa Allah tidak hanya menggerakkan takdir di luar dirinya, tetapi juga menggerakkan intuisi di dalam dirinya. Ini bukan sekadar perasaan, ini adalah bentuk hidayah halus yang membuat seseorang mampu melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Ia mulai melihat hubungan antara kejadian, memahami maksud tersembunyi di balik peristiwa, dan merasakan bahwa hidupnya diarahkan dengan penuh kasih. Saat diri berubah, cara seseorang menghadapi ujian pun berubah. Yang dulu membuatnya runtuh kini hanya membuatnya merenung. Yang dulu membuatnya gelisah kini membuatnya semakin dekat dengan doa. Ia mulai memahami bahwa ujian bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk naik ke tingkat keimanan yang lebih tinggi. Dunia tidak lagi menjadi sesuatu yang harus ia menangkan atau ia taklukkan. Dunia menjadi ladang tempat ia belajar mempercayai Allah dengan lebih dalam. Inilah perubahan batin yang membuat seseorang terlihat sama dari luar, tetapi sepenuhnya berbeda dari dalam. Dan perubahan inilah yang diam-diam mengubah jalan hidupnya, karena Allah menjanjikan bahwa siapa yang memperbaiki hati, maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Pada akhirnya, ketika hati telah berubah, hidup tidak lagi terasa sebagai perjalanan yang menakutkan. Ia menjadi perjalanan yang dimaknai, dinikmati, dan diserahkan kepada pemiliknya. Dan di saat itu pula tembok-tembok kemustahilan yang dulu terasa kokoh mulai runtuh tanpa suara.
Karena sebelum Allah mengubah keadaan seseorang, Allah akan mengubah diri orang itu terlebih dahulu. Dan pada bab berikutnya, kita akan masuk pada wilayah yang lebih dalam lagi. Bagaimana kalimat ini bukan hanya membentuk sikap batin, tetapi mulai memperlihatkan manifestasi pertolongan Allah dalam bentuk-bentuk nyata. Bab 6, manifestasi, pertolongan saat langit mulai menyusun peristiwa. Ada satu fase dalam perjalanan batin ketika pertolongan Allah tidak lagi hanya terasa sebagai ketenangan atau kelapangan, tetapi mulai muncul sebagai rangkaian peristiwa nyata yang sulit dijelaskan secara logika biasa. Inilah fase ketika seseorang mulai melihat bahwa hidupnya tidak berjalan secara acak, tidak berputar tanpa arah, dan tidak berulang tanpa makna. Ketika hasbunallah wa ni'mal wakil telah benar-benar menancap dalam hati, langit mulai menyusun benang-benang takdir yang bergerak menuju dirinya. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia mulai melihat pola. Ia mulai melihat keteraturan halus dalam peristiwa yang selama ini tampak acak. Dan pola itu begitu lembut, begitu sunyi, namun begitu pasti. Pertolongan Allah sering hadir melalui jalan yang tampak sederhana. Bisa melalui seseorang yang tiba-tiba muncul untuk menawarkan bantuan, atau melalui peluang kecil yang tanpa sengaja terlihat, atau bahkan melalui kegagalan yang akhirnya membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Orang yang hatinya telah menyerahkan diri kepada Allah dapat merasakan bahwa tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Semua saling terhubung, saling berkaitan, dan saling mendorongnya menuju jalan yang telah Allah siapkan untuknya. Kesadaran ini membuat seseorang tidak lagi memandang hidup sebagai kumpulan masalah, tetapi sebagai rangkaian isyarat. Dan setiap isyarat adalah bentuk kasih sayang. Dalam momen tertentu, seseorang akan menyadari bahwa doa-doa yang ia panjatkan dengan penuh harap suatu waktu dahulu, kini mulai terjawab dengan cara yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Jawaban itu tidak selalu datang melalui cara yang mudah. Terkadang ia datang lewat pintu yang memaksa seseorang melewati kesulitan terlebih dahulu. Namun ketika seseorang melihat semua itu dari sudut pandang batin yang telah berubah, ia mulai mengerti bahwa kesulitan bukanlah penghalang pertolongan, tetapi bagian dari proses pembentukan. Allah tidak hanya memberi apa yang diminta, tetapi juga membentuk siapa yang memintanya. Dan pembentukan itu seringkali lebih berharga daripada pemberian itu sendiri. Ada pula pertolongan yang hadir bukan sebagai sesuatu yang datang, tetapi sebagai sesuatu yang dijauhkan. Seseorang mungkin tidak menyadari bahwa Allah sedang menjaganya dari keputusan yang salah, dari pergaulan yang merusak, atau dari rencana yang terlihat baik tetapi sebenarnya akan membawa kehancuran. Ketika pintu-pintu tertentu tertutup, hati yang telah berserah tidak lagi mempertanyakan mengapa. Ia hanya tahu bahwa Allah menutup pintu bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mengarahkan. Dan semakin dalam seseorang memahami ini, semakin ia melihat keindahan dalam tertundanya sesuatu. Ia mulai mengerti bahwa terkadang Allah tidak membiarkan sesuatu terjadi, karena ia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih sesuai. Pada akhirnya, manifestasi pertolongan Allah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana hati melihat apa yang terjadi. Jika hati telah lembut dan pasrah, maka setiap kejadian, baik yang manis maupun yang pahit, akan terasa sebagai bagian dari pelukan Allah. Hati akan menyadari bahwa tidak ada satu detik pun dalam hidup yang Allah biarkan tanpa perhatian. Dan di bab berikutnya, kita akan melangkah lebih dalam. Bagaimana seseorang dapat hidup dengan kesadaran bahwa setiap napas, setiap langkah, dan setiap peristiwa adalah bagian dari rencana sempurna yang telah Allah tetapkan sejak sebelum ia dilahirkan. Bab 7, hidup dalam rencana yang sudah selesai ditulis. Ada satu kesadaran tinggi yang hanya dapat dirasakan ketika hati sudah benar-benar melebur dalam kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kesadaran bahwa hidup ini bukan sedang dibentuk sekarang, melainkan sedang ditampakkan sekarang. Bahwa segala sesuatu yang menimpa manusia bukan sedang dirancang saat ini, tetapi telah selesai ditetapkan jauh sebelum tubuhnya ditiupkan ruh. Dan ketika hati mencapai kedalaman ini, seseorang mulai melihat hidup bukan sebagai rangkaian kekacauan, tetapi sebagai naskah takdir
yang sedang ia baca satu baris dalam satu waktu. Ia tidak lagi menentang alur cerita, ia mengalir di dalamnya. Ia tidak lagi bertanya kenapa begini, ia bertanya apa yang ingin Allah ajarkan melalui ini. Inilah titik di mana hati menjadi sangat tenang, karena ia tahu dirinya sedang menjalani sesuatu yang tidak mungkin salah. Kesadaran bahwa takdir sudah selesai ditulis bukan membuat seseorang pasif, tetapi justru membuatnya ringan. Karena ia tidak lagi berperang dengan masa depan. Ia tidak lagi memaksakan sesuatu yang bukan bagiannya. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil telah diberi tempatnya. Setiap keputusan yang ia buat telah diberi hasilnya. Dan setiap manusia yang ia temui telah diberi perannya dalam hidupnya. Ini membuat seseorang tidak lagi takut kehilangan apapun, karena yang bukan miliknya tidak akan pernah bertahan. Dan yang ditulis untuknya tidak akan pernah bisa dihalangi siapapun. Keyakinan seperti ini membuat seseorang berani melangkah tanpa ragu, karena ia tahu langit berjalan bersamanya. Ketika hati mulai memahami bahwa ia sedang hidup di dalam rencana yang sempurna, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda dari hidupnya. Segala hal kecil yang dulu terasa sepele kini terlihat mengandung makna. Kejadian-kejadian yang dulu tampak acak kini terlihat seperti potongan puzzle, yang sejak awal memang disusun untuk membawanya pada titik tertentu. Bahkan kegagalan yang dulu ia sesali kini tampak sebagai bagian dari jalan yang membuatnya tumbuh, memperhalusnya, dan akhirnya mengantarkannya pada sesuatu yang lebih baik. Dan orang-orang yang pernah meninggalkannya kini terlihat sebagai mereka yang memang harus pergi agar ruang hidupnya siap untuk menerima yang lebih sesuai. Kedalaman ini membuat seseorang merasakan sesuatu yang sangat indah, bahwa ia tidak pernah sendirian dalam apapun. Ia merasa seolah ada tangan lembut yang memegang hatinya, menjaga langkahnya, dan membisikkan ketenangan setiap kali kegelisahan mendekat. Ia mulai memahami bahwa doa-doanya tidak pernah hilang di udara. Semuanya tersimpan, menunggu waktu paling tepat untuk diturunkan. Hatinya menjadi saksi bahwa Allah tidak pernah membiarkan satupun air mata jatuh sia-sia. Dalam kesadaran seperti ini, seseorang akan melihat bahwa setiap luka, setiap harapan, dan setiap keterlambatan adalah bagian dari pengantaran menuju sesuatu yang jauh lebih indah dari yang pernah ia duga. Pada akhirnya, ketika seseorang benar-benar hidup dalam keyakinan bahwa rencana Allah sudah selesai ditulis dengan sempurna, hidupnya menjadi sangat ringan. Ia tidak gelisah ketika sesuatu tertunda, tidak patah ketika sesuatu hilang, dan tidak sombong ketika sesuatu diberikan. Ia mulai berjalan dalam cahaya keyakinan, bukan dalam bayang-bayang ketakutan. Dan di bab berikutnya, kita akan melangkah ke kedalaman yang lebih sunyi. Bagaimana hati yang benar-benar bersandar kepada Allah menjadi magnet bagi keberkahan, sehingga apapun yang ia sentuh menjadi tambah baik, dan apapun yang ia jalani menjadi sarana untuk lebih dekat kepadanya. Bab 8. Ketika hati menjadi magnet kebaikan dan pertolongan. Ada satu tahap dalam perjalanan spiritual yang jarang disadari manusia. Tahap ketika hati yang pasrah, tenang, dan benar-benar bersandar kepada Allah mulai memancarkan frekuensi batin yang menarik segala bentuk kebaikan ke arahnya. Ini bukan konsep mistis tanpa dasar. Ini adalah sifat alamiah dari hati yang telah selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika seseorang hidup di bawah naungan hasbunallah wa ni'mal wakil, ia tidak hanya menjadi penerima takdir, tetapi juga menjadi magnet bagi takdir-takdir yang penuh keberkahan. Energi batinnya berubah, cara ia berpikir berubah, cara ia merespons hidup berubah. Dan perubahan ini membuat langit mengalirkan pertolongan dengan cara yang lebih halus tetapi lebih sering. Seseorang yang hatinya telah pasrah bukan berarti pasif. Ia justru menjadi lebih hidup, lebih peka, lebih waspada terhadap isyarat-isyarat Allah. Setiap langkahnya menjadi lebih terarah karena hatinya bersih dari ambisi yang keruh. Ia tidak mengejar dunia dengan cara yang melelahkan, dunia yang menghampirinya. Ia tidak memaksa rezeki datang, Allah yang membuka jalannya. Ini bukan karena dirinya hebat, melainkan karena hatinya telah membuka ruang bagi kehendak Allah untuk bekerja lebih luas. Dan ketika ruang ini terbuka, keberkahan mengalir tanpa perlu dipanggil dengan suara keras. Ia datang diam-diam tetapi pasti. Salah satu tanda hati yang menjadi magnet kebaikan
adalah berkurangnya konflik batin ketika menghadapi masalah. Dulu seseorang mungkin panik, terburu-buru, dan bertindak dengan gelisah. Namun ketika hati sudah tenang, keputusan-keputusannya menjadi lebih bijak, langkah-langkahnya lebih tepat, dan pilihannya lebih jernih. Karena itu, ia terhindar dari banyak kesalahan yang sebelumnya ia lakukan. Keberkahan sering hadir bukan sebagai sesuatu yang datang kepada kita, tetapi sebagai sesuatu yang dihindarkan dari kita. Hati yang pasrah kepada Allah akan dijauhkan dari kesalahan, dijauhkan dari lingkaran yang merusak, dan dijauhkan dari keputusan yang menghancurkan masa depan. Inilah bentuk pertolongan Allah yang tidak disadari banyak orang. Ketika hati semakin lembut, hidup pun ikut menjadi lembut. Orang-orang di sekitar seseorang akan merasakan ketenangan darinya. Kata-katanya menjadi lebih menyejukkan, kehadirannya lebih menenteramkan, dan auranya seperti membawa cahaya yang membuat orang lain merasa aman. Dan tanpa ia sadari, ia menjadi magnet bagi orang-orang baik, peluang baik, dan keadaan baik. Karena keberkahan tidak menyukai hati yang gelisah, ia menyukai hati yang yakin. Dan hati yang yakin tidak lagi menggenggam hidup dengan ketakutan, tetapi dengan ketenangan bahwa Allah sedang bekerja dalam setiap hal. Pada akhirnya, hati yang menjadi magnet kebaikan bukan berarti hidup tanpa ujian. Ujian tetap datang, tetapi ujian itu terlihat berbeda. Ia tidak lagi seperti batu besar yang menghalangi jalan, tetapi seperti anak tangga yang mengangkat seseorang ke tempat yang lebih tinggi. Dan di sanalah rahasianya. Ketika hati sudah selaras dengan Allah, hidup tidak lagi terasa berat, karena seseorang tidak sedang berjalan seorang diri. Di bab berikutnya, kita akan memasuki wilayah yang lebih tinggi lagi. Bab di mana hati mulai menyadari bahwa pertolongan Allah bukan hanya sesuatu yang mendekat, tetapi sesuatu yang selalu hadir meski tidak terlihat. Bab 9. Pertolongan yang selalu ada meski tak terlihat. Ada satu rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah benar-benar pasrah kepada Allah. Bahwa pertolongannya tidak selalu datang sebagai sesuatu yang terasa, terlihat, atau dapat dijelaskan. Ada pertolongan yang bentuknya begitu halus hingga manusia tidak menyadarinya, kecuali setelah ia menoleh jauh ke belakang. Pertolongan itu hadir dalam bentuk perlindungan yang tidak kita sadari, keterlambatan yang justru menyelamatkan, atau kegagalan yang ternyata menjauhkan kita dari sesuatu yang akan menghancurkan. Ketika seseorang hidup dalam naungan hasbunallah wa ni'mal wakil, ia mulai memahami bahwa tidak ada satu detik pun dalam hidupnya yang dibiarkan tanpa pengawasan. Bahkan ketika ia merasa sendirian, Allah sebenarnya sedang bekerja lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Terkadang seseorang merasa bahwa doanya tidak dikabulkan. Ia merasa hampa, merasa tertinggal, merasa seperti tidak ada jalan. Namun di antara rasa itulah sebenarnya pertolongan Allah sedang bekerja. Dengan menahan sesuatu yang belum siap diterimanya. Ada doa yang disimpan sampai waktu paling tepat. Ada harapan yang dilambatkan agar seseorang tidak terjatuh pada apa yang ia kira baik, padahal berbahaya. Ada perkara yang ditahan bukan karena Allah ingin menyulitkan, tetapi karena Allah ingin melindungi seseorang dari dirinya sendiri. Ketika hati telah lembut dan penuh tawakal, ia mulai mengerti bahwa keterlambatan bukan penolakan, melainkan pengaturan yang jauh lebih lembut daripada yang ia bayangkan. Dalam perjalanan hidup, seseorang akan menyadari bahwa beberapa hal yang disangka sebagai kebetulan ternyata merupakan penataan yang sangat rapi dari Allah. Ada pertemuan yang mengubah hidup, ada perpisahan yang menyelamatkan, ada hambatan yang membentuk, dan ada detour kehidupan yang ternyata membawa seseorang ke arah yang jauh lebih sesuai. Pertolongan semacam ini tidak berwujud cahaya yang muncul dari langit. Ia berwujud sebagai rangkaian peristiwa kecil yang dalam bisunya membawa seseorang menuju versi terbaik dari dirinya yang telah Allah siapkan sejak awal. Dan hanya hati yang telah berserah yang mampu membaca keindahan pola-pola itu. Seseorang yang hidup dalam keyakinan ini akan mengalami perubahan yang sangat halus. Ia tidak lagi mempertanyakan setiap hal yang terjadi. Ia menerima apa yang datang dan mengikhlaskan apa yang pergi. Ia berhenti menangisi sesuatu yang tidak berhasil ia dapatkan, karena ia yakin bahwa jika sesuatu bukan untuknya, maka ia sedang dilindungi.
Hatinya menjadi damai bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia tidak lagi bertarung dengan ketetapan. Ia berjalan di antara takdir dengan kebijaksanaan seorang hamba yang percaya penuh bahwa Allah menuntunnya pada setiap langkah. Inilah bentuk pertolongan Allah yang paling tinggi, bukan mengubah keadaan luar, tetapi mengubah cara hati melihat keadaan itu. Pada akhirnya, seseorang akan sadar bahwa pertolongan Allah tidak pernah datang terlambat, tidak pernah salah alamat, dan tidak pernah salah waktu. Pertolongan itu selalu hadir, selalu dekat, selalu merangkul, bahkan ketika seseorang tidak menyadarinya. Dan di titik inilah, hati mulai merasakan sesuatu yang sangat dalam, bahwa selama ini ia tidak berjalan sendiri, meski ia merasa berjalan sendirian. Dan pada bab terakhir, kita akan memasuki puncak perjalanan ini. Bagaimana satu kalimat sederhana dapat menghancurkan seluruh tembok kemustahilan hidup dan mengubah seseorang menjadi hamba yang berjalan bersama Allah, bukan hanya berjalan menujunya. Bab 10, kalimat yang menjadikan hidupmu tak lagi sama-sama. Dalam hening yang paling sunyi, ada satu kalimat yang sejak awal menjadi poros dari seluruh perjalanan batinmu, sebuah kalimat yang selama ini hanya berputar di bibir, namun belum benar-benar menembus kedalaman hati. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di bab terakhir ini, kalimat itu bukan lagi rangkaian huruf. Ia menjadi pintu, kunci dan kekuatan yang mengguncang seluruh struktur kemustahilan yang dahulu mengungkungmu. Setiap kali engkau mengucapkannya dengan penuh penyerahan, ada getaran halus yang mengalir dari dada ke seluruh dirimu, seolah Allah sedang menegaskan, akulah yang akan mengurus segala urusanmu, maka biarkan aku bekerja untukmu. Dan di titik inilah engkau mulai memahami bahwa tak ada yang lebih menenangkan selain menyerahkan seluruh urusan kepada zat yang tidak pernah gagal dalam mengatur apapun. Saat engkau mulai memasuki ruang batin di mana kalimat ini berdiam, engkau merasakan seakan beban yang selama ini menempel di pundakmu perlahan meleleh. Rasa takut yang dulu membelenggu langkahmu berubah menjadi keberanian yang tidak berasal dari dirimu sendiri, melainkan ditanamkan oleh Dia yang Maha Kuasa atas segala kemungkinan. Engkau mulai melihat bahwa setiap kemustahilan hidup ternyata hanyalah bayangan rapuh yang hilang seketika ketika cahaya tawakal menyentuhnya. Kalimat ini yang sederhana namun mengguncang, mengajari engkau bahwa manusia bisa berusaha setinggi langit, tetapi pada akhirnya hasil tetap milik Allah. Dan ketika Dia berkehendak, jalan yang paling buntu dapat berubah menjadi pintu yang paling terang. Kemudian engkau menyadari bahwa selama ini engkau terlalu sibuk membuktikan kekuatanmu sendiri, terlalu sibuk mengejar jawaban dengan tanganmu. Sementara jawaban itu sebenarnya sudah menunggu ketika engkau berani melepaskan kendali. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil justru menuntutmu untuk berhenti menjadi pengendali segalanya. Ia meminta engkau mengakui kelemahanmu, agar engkau bisa melihat kekuatan Allah bekerja tanpa batas. Dan saat engkau mengaku lemah, engkau justru menjadi lebih kuat, karena kekuatanmu tak lagi bersumber dari dirimu yang terbatas, tetapi dari Allah yang tidak pernah mengenal kata mustahil. Ada ketenangan mendalam yang tiba-tiba memasuki hatimu ketika engkau mengulang kalimat itu dalam hati. Seakan ada tirai tebal yang tersingkap, memperlihatkan bahwa dunia ini bukanlah tempat yang kacau sebagaimana engkau sangka. Semua telah tertulis, semua telah diatur, dan engkau hanya diminta berjalan sambil percaya. Engkau mulai menyadari bahwa segala luka, kegagalan, dan kehilangan yang pernah menerpa bukanlah keburukan, melainkan bagian dari jalur rahasia yang membawamu pada kedekatan ini. Kedekatan dengan Allah yang mungkin tidak akan pernah lahir jika hidupmu selalu mudah. Kalimat ini mengubah cara pandangmu terhadap takdir, dari sesuatu yang kau takuti menjadi sesuatu yang kau percayai tanpa ragu. Dan akhirnya engkau melihat bahwa tembok kemustahilan yang dulu tampak kokoh kini hancur, bukan oleh kekuatanmu, tetapi oleh keyakinan yang ditanamkan Allah di hatimu. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil bukan hanya menjadi mantra kehidupan, tetapi menjadi fondasi spiritual yang membuat engkau berjalan di bumi dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih dekat pada Tuhanmu. Di akhir perjalanan ini, engkau tidak lagi berkata,
aku mampu. Tetapi engkau berkata, Allah yang memampukan. Dan sejak saat itu, hidupmu tidak pernah sama lagi. Pada akhirnya, satu kalimat itu bukan hanya doa, tetapi penyerahan total yang memanggil pertolongan Allah turun ke dalam hidupmu. Jika tembok kemustahilan itu hancur, itu karena hatimu akhirnya kembali kepadanya. Pegang kalimat ini, hidupkan dalam relung hatimu, dan lihat bagaimana Allah membuka jalan yang bahkan tak pernah terpikirkan olehmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.